Selamat sore, Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah, Bapak Ibu. Hari ini kita berada di sini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita dapat belajar firman Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka bagimu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat memperoleh kesempatan kembali untuk kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan belajar semua tentang firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau membimbing kami, berikan hikmat setiap kami, sehingga kami dapat mengerti semua firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Dan pujian ini untuk menyambut kita dalam firman Tuhan. Mataku
tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Saya minta semua untuk mohon berdiri, bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami ingin menyenangkan hati-Mu
Bentuknya kami mau lewat taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Sebab Tuhan, kalau kami tidak taat akan firman-Mu, kami seringkali mendukakan Engkau Tuhan, terutama mendukakan Roh Kudus. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Itulah hal yang menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya Tuhan, nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini, karena kami yakin percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami saat ini, melayani kami sebagai imam besar, gembala agung. Kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya juga pelayanan imam besar, gembala agung dinyatakan bagi kami untuk mendamaikan kami, menyucikan kami, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami, terutama nikah kami Tuhan. Itulah sebabnya nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini, dan juga dimanapun kami berada yang menyaksikan secara live streaming, juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula, untuk kami mampu mengerti, mendengar, percaya, yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu, untuk mengangkat kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami Tuhan, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga tangan-Mu mampu Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kami, untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu Tuhan kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, sehingga kami juga tidak akan pernah ragu Tuhan, hanya mengangkat kedua tangan kami, menyambut kedua uluran tangan-Mu Tuhan, hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang memberikan kepastian bagi kami untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya masih menyampaikan firman Tuhan yang kelanjutan dari firman yang sudah saya sampaikan pada PA waktu yang lalu. Tentunya saya masih mundur ini, karena memang saya masih belum menyelesaikan tentang di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai yang ke-37 ini berbicara tentang sumpah palsu. Sebenarnya saya ingin lanjut, tapi Tuhan tekankan loh, kalau kamu lanjut, kamu masih punya hutang 2 yang belum disampaikan. Jadi makanya hutang ini harus dibayar. Dan tentunya saya ingin sebenarnya juga untuk menyelesaikan 2 hal yang ingin saya selesaikan. Tapi setelah Tuhan nyatakan tadi tidak cukup ternyata. Jadi mungkin saya masih tetap berada di dalam sumpah palsu ini. Sebab Bapak Gembala sudah maju, tapi masih Tuhan tekankan kepada saya tentang sumpah yang palsu ini. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa sih anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan ini bisa bersumpah palsu? Padahal Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37, kamu sudah mendengar firman, jangan bersumpah palsu. Nah, Tuhan sudah ajarkan hal itu kepada kita, tapi yaitu tadi, kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan masih bisa bersumpah palsu ini? Nah, saya sudah menyampaikan jawaban yang pertama, yang ada 3 jawabannya ini. Yang pertama yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan ini bisa
bersumpah palsu? Karena jawabannya tidak ada kebenaran di dalam hidupnya, di dalam anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sampai seperti saya ini jadi hamba Tuhan. Tidak ada kebenaran. Tapi kalau ada kebenaran, tidak mungkin akan bisa bersumpah palsu. Jadi kebenaran ini berbicara apa? Kebenaran itu tentunya berbicara tentang firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu berbicara tentang firman. Firman yang benar tentunya, firman pengajaran yang benar. Saya sudah sampaikan di dalam PA yang lalu ini. Karena memang ya tidak ada kebenaran itu dalam kehidupan anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba Tuhan. Sehingga dia gampang saja untuk bersumpah atau hal dan lain sebagainya. Dan ini juga dikaitkan dengan ayat yang ke-22 tentang bukan hanya sumpah palsu, tapi sumpah serapah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-22 itu, apabila orang menjadi marah dan berkata kepada saudaranya kafir, apalah di situ, itu sumpah serapah. Sumpah serapah yaitu kata-kata yang hanya mengutuk, itulah sumpah serapah. Karena kembali lagi tadi itu tidak ada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau ada kebenaran firman Tuhan, terutama firman pengajar yang benar di dalam kehidupannya, tentunya apa yang keluar dari hati ini, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi perkataannya dalam sumpahnya ya tentunya dia bisa menepati janjinya atau sumpahnya itu. Dia konsisten pada apa yang sudah dijanjikan. Dan yang kedua Bapak Ibu, ya tentunya tidak ada lagi kata-kata dusta, tidak ada di situ, kata sumpah serapah tidak ada. Yang ada hanyalah kata-kata belas kasihan, nasihat, teguran, dan lain sebagainya. Sebab nasihat, teguran itu firman Tuhan mengatakan itu dasarnya adalah kasih. Orang menasehati, orang menegur itu dasarnya karena kasih. Coba kalau tidak ada kasih, tidak ada itu, biar orang mau jungkir balik, mau sampai masuk jurang, ya terserah dia. Tetapi kalau ada dasarnya kasih, dia berbuat salah, kita pasti menasehati, kita pasti menegur. Ya itulah kebenaran. Kalau ada firman pengajaran di dalam Maliaki kemarin, firman pengajaran ada di dalam mulut imam-imam, terutama di dalam anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hanya ada pengajaran, yaitulah nasihat, teguran, dan lain sebagainya. Dan ada kejujuran, itu pasti di situ. Ya itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa bersumpah palsu? Karena jawabannya tidak ada kebenaran di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua saat ini, ya ini yang kita akan sama-sama bahas di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 31 sampai yang ke-32 tentang perceraian ini, tentang perceraian. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32, di situ dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar firman pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi ini kaitannya kenapa orang anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba-hamba Tuhan bisa bersumpah palsu. Terutama ada kaitannya tadi dengan perceraian tadi itu. Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini jawabannya yang kedua. Kita akan baca sebab kaitannya ini sama dengan Matius pasal 19 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita akan coba baca di situ Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 7 sampai yang ke-8. Jadi ini sama tentang perceraian. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat berikutnya, ada seorang Farisi datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya sekaligus juga untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, jadi pertanyaannya, apa boleh menceraikan suaminya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus sudah menyatakan, kalau Bapak Ibu tidakkah kamu baca dalam kitab suci? Nanti kita akan sama-sama baca. Nah, tetapi yang menjadi alasannya kenapa orang bisa bersumpah palsu dalam kasus perceraian ini, nanti kita akan lihat kenapa dia bisa bersumpah palsu. Ini di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 Injil Matius tadi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena
ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saya ulangi sekali lagi, kenapa orang bisa anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba-hamba Tuhan, tentunya tidak asing lagi bagi kita. Ada seorang pendeta bisa bercerai dengan suaminya. Waduh, ini ya inilah saatnya kita akan sama-sama lihat nanti ini. Makanya ini yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus. Kenapa orang bisa kenapa Musa dulu bisa memerintahkan surat cerai? Tuhan Yesus tadi dengan tegas menyatakan, karena ketegaran hatimu. Ini yang menjadi jawaban Bapak Ibu. Sekali lagi, kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa sampai bercerai di situ? Karena kembali lagi kepada jawaban Yesus, karena tegar hatinya. Tegar ini sama dengan keras hatinya. Keras hatinya. Tuhan Yesus tadi tekankan, tidaklah demikian sejak semula. Tadi dikatakan di situ. Ya, menceraikan tetapi sejak semula tidaklah demikian. Makanya di dalam ayat berikutnya, tidakkah kamu baca dalam kitab suci? Nanti kita akan sama-sama baca. Dan Tuhan tegaskan juga nanti, sejak semula sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian. Polanya Tuhan menciptakan nikah itu tidak demikian supaya kembali lagi bisa bercerai, apa semuanya bisa bercerai. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana sejak semula Tuhan menciptakan nikah ini, polanya Tuhan menciptakan nikah ini. Tuhan Yesus tadi jelas mengatakan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, sekarang kita akan kembali baca seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tidakkah kamu baca dalam kitab nas suci, nas kitab suci, terutama sejak semula ini. Sejak semula ini, kapan semula ini? Kita akan baca di dalam Kejadian. Coba kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu baca perikopnya di situ manusia dan Taman Eden. Ini di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan bumi, dunia, juga menciptakan Taman Eden. Nah, Taman Eden ini apa? Taman Eden ini adalah surga sebenarnya yang Tuhan ciptakan dulu pada awal penciptaan semula. Kalau saudara bandingkan nanti Taman Eden di dalam Yerusalem yang baru, sama ini juga. Taman Eden ada 4 aliran sungai, semuanya sama seperti di dalam Yerusalem. Tetapi surga yang mula-mula ini iblis bisa masuk, ular bisa masuk. Tetapi nanti di dalam surga yang diciptakan yang kedua nanti oleh Tuhan, ini ular tidak bisa masuk lagi, setan tidak bisa masuk lagi. Nah, itu bedanya nanti itu. Jadi makanya sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dulu menciptakan manusia ini adalah di Taman Eden. Kemudian ayat yang ke-18 Bapak Ibu, kita loncat ayat yang ke-18. Itu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini di Taman Eden Bapak Ibu. Tadi sebab kita perikopnya tadi kita baca, Tuhan menjadikan manusia di Taman Eden. Dan di Taman Eden pula juga Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Makanya aku ingin menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian loncat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24, kita loncat-loncat saja. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan dagingnya. Inilah operasi yang pertama kali, yaitu Tuhan sendiri yang mengoperasi manusia, yaitu manusia yang sepadan tadi. Tidak baik kalau manusia itu sendiri, makanya Tuhan menciptakan penolong. Siapa itu? Seorang perempuan dari tulang rusuknya ini. Jadi makanya kalau saudara lihat tulang rusuk dari seorang laki-laki ini antara kanan kiri tidak sama, yang satu dia udah hilang satu. Ya itulah manusia penolong itu diciptakan. Untuk apa? Yang menolong Adam tadi itu. Terus kemudian ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu
dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi dulu operasi yang pertama dilakukan oleh Allah sendiri, mengambil tulang rusuknya dan dibangun, tadi dikatakan menjadi seorang penolong. Dan setelah perempuan itu jadi, maka Adam tadi mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waduh, seringkali kan kita begitu, pada waktu pacaran saja begitu kita. Wah, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Disebutkan tadi, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu daging. Ini yang harus kita garis bawahi, menjadi satu daging. Ini tujuan Allah mula-mula. Makanya tadi Tuhan tegaskan tadi, sejak semula itu tidak demikian. Sebenarnya tidak ada perceraian itu. Karena Tuhan sekali lagi dengan tegas mengatakan, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Bayangkan kalau bercerai Bapak Ibu, dagingnya sudah terpecah. Betul ya? Kalau terpisah atau bercerai kan berarti terpisah dagingnya itu, terpecah dagingnya. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Daging sudah terpecah, cukup Tuhan Yesus saja yang sudah memecah-mecahkan daging bagi kita. Kita tidak perlu sebenarnya. Hubungan suami istri tidak perlu sampai terpecah dagingnya. Cukup Tuhan Yesus saja. Dia sudah memecah-mecahkan dagingnya lewat perjamuan suci, lewat, kalau saat ini perjalanan suci. Kalau dulu dia harus mati di atas kayu salib. Cukup tubuhnya Tuhan sendiri, dagingnya Tuhan sendiri yang terpecah. Tapi bagi manusia sebenarnya tidaklah demikian pada mulanya. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Dan ditegaskan lagi kalau di dalam perjanjian baru di situ, Rasul Paulus menekankan bahwa strukturnya dalam rumah tangga disebutkan suami kepala, istri tubuh, anak-anak ya sebagai anggota tubuh ini anak-anaknya. Lo bayangkan kalau sekarang bercerai bagaimana antara kepala dan tubuh secara jasmani saja. Jangankan lama-lama 3 menit, jangankan 5 menit, 3 menit saja kalau sudah terpotong kepalanya di situ, pasti mati di situ. Betul ya? Pasti begitu. Itu lebih tegas lagi Rasul Paulus mengatakan, struktur dalam rumah tangga ini suami sebagai kepala, istri adalah tubuh. Makanya kalau cerai berarti sudah terpisah antara kepala dan tubuh. Bagaimana keadaan itu? Tadi tubuhnya terobek, sudah mengalami kehancuran. Kehancuran sampai kematian kalau itu terjadi Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus wanti-wanti dengan sungguh. Sebenarnya tidak demikian sejak semula itu. Tuhan menciptakan nikah itu, ingat tadi ya, menciptakan nikah itu di Taman Eden. Di Taman Eden. Artinya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan ini supaya bersuasana surgawi. Itulah kebahagiaan surga. Itu kalau kembali lagi di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 5. Berbahagialah, berbahagialah, yang miskin berbahagialah. Itu kebahagiaan surga. Dan itu sudah diulas oleh Bapak Gembala kemarin. Tentang bagaimana tentang kebahagiaan surga itu. Lah inilah Bapak Ibu, Tuhan menciptakan nikah di Taman Eden, artinya menciptakan suasana nikah itu suasananya suasana kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Itu tujuan Tuhan menciptakan nikah. Makanya ini kita kembali lagi kepada firman. Tidak kembali lagi kepada menurut ini, ilmu itu. Tidak. Tetapi kembali lagi kepada firman. Sebab firman inilah yang menuntun kehidupan nikah kita. Tentunya kalau kita ingin menikah ya itu tadi tujuannya, polanya Tuhan menciptakan nikah adalah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan surga. Itu awalnya Tuhan menciptakan nikah itu. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, kembali lagi kepada ketegaran hati itu. Kenapa bisa sampai terjadi perceraian? Lah karena yaitu tadi Tuhan Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu, keras hatimu itu yang membuat bisa sampai terjadi perceraian. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi Bapak Ibu.
sebenarnya dari mana sih sebenarnya sumbernya kekerasan hati ini? Dari mana sumbernya kekerasan hati ini? Kalau kembali lagi seperti awal tadi, sebenarnya tidak seperti itu sejak semula itu. Nah, kita kembali lagi kepada yang semula tadi, ciptaan mula-mula manusia itu. Kita sudah tahu bahwa manusia itu dibentuk sesuai dengan rupanya Tuhan, sesuai dengan teladannya Tuhan, sesuai dengan teladannya Tuhan. Bagaimana teladannya Tuhan ini? Ya seperti Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Salah satu dari teladan Tuhan, rupa Tuhan yang dulu diciptakan kepada manusia mula-mula itu, itulah kelemah lembutan. Sama seperti Yesus, sebab Yesus itu adalah Allah sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, aku membentuk manusia serupa dengan gambaranku. Salah satunya itulah kelemah lembutan. Manusia dulu awal mulanya diciptakan sama seperti Tuhan, sebab serupa dengan Tuhan, teladannya Tuhan, gambarnya Tuhan. Ada kelemah lembutan di situ. Tapi dari mana datangnya kekerasan hati ini? Ini yang perlu kita ketahui dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, supaya kita bisa mengetahui bahwa manusia, waduh, dulunya itu tidak seperti itu sebenarnya. Ciptaan Tuhan sama seperti Yesus. Yesus itu ya gambaran Allah itu sendiri. Ciptaan manusia, ya makanya Yesus jadi manusia, ya seperti manusia itu. Manusianya Yesus itu. Ada lemah lembut salah satunya, karena perikopnya tadi kita baca, konteksnya saat ini tentang kekerasan hati. Karena yang dikatakan Tuhan Yesus, karena kekerasan hatimu itu, sehingga terjadi perceraian. Nah, sumbernya dari mana kekerasan hati ini? Nah, coba kita akan lihat. Sebenarnya Tuhan menciptakan itu, tidak apa-apa kita baca di dalam Kejadian pasal 1, kita akan lihat ciptaan semula. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa manusia dulu diciptakan serupa dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Seperti pribadi Yesus pada waktu di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, belajar kepadaku, aku lemah lembut. Tadi itu dikatakan lemah lembut itu tidak keras hati Bapak, itu lemah lembut ya. Jadi ya itulah, kembali lagi, Tuhan dulu menciptakan manusia dengan kelemah lembutan sama seperti pribadi Tuhan Yesus. Tapi dari mana sumbernya kekerasan hati ini? Nah, kita akan lihat dari mana sumbernya kekerasan hati. Ternyata dari sini Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Adapun ular ialah orang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada manusia itu, perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, kalau dulu iblis itu, karena memang manusia cuma diciptakan dulu lurus elu, cuma lurus elu, jadi iblis menggunakan ular, karena ular ini dikatakan adalah binatang yang paling cerdik. Nah sekarang hati-hati Bapak Ibu, sekarang sudah banyak manusia, karena dulu cuma manusia itu lurus elu, Adam dan Hawa, makanya iblis pakai ular. Nah sekarang tidak lagi pakai ular, pakai siapa ini ya? Orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, yang seperti ular tadi itu, bahwa firman diputar balik, dipolak balik seperti itu. Yang tidak boleh jadi boleh, yang boleh jadi tidak boleh, wah diputar balik. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Nah dari mana sumbernya kekerasan hati ini? Ternyata dari mendengar suaranya ular tadi itu. Mendengar suara ular yang diputar firman Tuhan, yang firman tadi, firman yang benar, firman pengajaran yang benar, diputar, dipolak balik. Sehingga dikatakan ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tempat taman Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Bapak Ibu, kekerasan hati ini karena yang pertama ini dia mulai mendengar. Makanya saya kemarin sudah sampaikan di Jatiroto bahwa telinga ini hati-hati. Ini sentralnya di sini yang membuat rusak gambarnya Tuhan,
rusak sudah gambarnya Allah tadi. Rupanya Tuhan rusak sudah. Apanya yang dirusak? Panca inderanya yang dirusak. Telinganya rusak, mulai situ. Mulutnya juga rusak, matanya rusak, melihat itu, wah, kemudian apa yang dilarang, mulai sudah tertarik. Sampai inderanya, peraba itu yang dirusak. Peraba itu berbicara tentang hati. Hatinya yang dirusak. Sehingga kembali lagi kepada konteks tadi itu. Hatinya yang harusnya lemah lembut dirusak oleh setan, menjadi keras hati. Lah dari sini Bapak Ibu, kekerasan hati itu mulai muncul di situ. Makanya perhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Perhatikan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan ini. Saya tekankan di dalam kaum muda, sering kali saya tekankan. Perhatikan telinga kita ini. Jangan dengar suara asing, jangan dengarkan, tapi dengarkan firman yang benar, firman pengajaran yang benar, itu yang kita dengarkan. Kalau tidak nanti rusak panca indera nanti. Rusak, dulu diciptakan serupa dengan gambarnya itu, hilang sudah. Gambarnya itu rusak sudah. Terutama indera perasanya itu, hatinya sudah rusak. Dari lemah lembut menjadi keras hatinya itu. Wah, betul-betul Bapak Ibu. Nah, makanya kita tahu sekarang dari mana dulu sumbernya kekerasan hati itu. Ternyata yaitu tadi, karena mendengar suara asing. Tidak lagi mau mendengar firman yang benar, tidak mau lagi mendengar. Nah, itu di situ jika bakalnya terjadi kekerasan hati. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah begitu sudah rusak itu ya, sudah rusak itu. Manusia sudah tidak serupa lagi dengan Tuhan, mulai indera perasaannya sudah rusak sampai terjadi kekerasan hati. Terjadi kekerasan hati. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana sih ciri-cirinya orang yang keras hati ini? Bagaimana ciri-cirinya orang yang keras hati tadi? Cirinya yang pertama Bapak Ibu, orang yang keras hati itu tidak bisa dinasehati. Itu orang keras hati, tidak bisa dinasehati. Kalau dinasehati, wah pasti ngamuk, pasti bersungut-sungut, pasti ngomel. Loh, padahal dinasehati kan berkata baik-baik. Sebenarnya pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa itu nasihat Tuhan sebenarnya. Begitu Adam dan Hawa mendengar langkah-langkah kaki Tuhan, wah dia lari, sembunyi ketakutan dia di situ. Ditanya oleh Tuhan, apakah kamu makan dari buah itu? Itu sebenarnya pertanyaan Tuhan itu sebenarnya nasihat bagi dia. Tapi kalau hatinya tadi, makanya tadi saya katakan, dari mana kekerasannya? Karena dia sudah mendengar suara ular tadi, sehingga rusak tadi itu, indera perasaannya, mulai keras hati. Keras hati mulai ditanya oleh nasihat tadi itu. Ditanya, apakah kamu makan dari buah itu? Tidak bisa dinasehati, nanti kita akan lihat. Nasihat sampai nasihat yang paling tinggi, itulah firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau dinasehati oleh firman Tuhan, yaitu tadi, nasihat Tuhan, teguran Tuhan itu sekali lagi sekalipun tidak enak bagi telinga kita, sekali lagi itu adalah kasihnya Tuhan. Itu kasihnya Tuhan bagi kita. Sekalipun itu keras, sekalipun itu apa, itu kasihnya Tuhan bagi kita. Tetapi ya itu tadi, karena sudah indranya sudah rusak, keras hati tidak bisa dinasehati. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, sampai nasihat yang paling tinggi, itulah firman Tuhan. Kalau sudah tidak bisa dinasehati, ya sudah. Sama seperti ular sudah. Sama seperti setan. Manusia kalau sudah tidak bisa dinasehati sampai nasihat yang paling tinggi, itu firman Tuhan, sudah menjadi sama seperti setan sudah. Sama seperti setan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian ciri yang kedua Bapak Ibu, kekerasan hati ini. Kekerasan hati itu seharusnya kalau ditanya tadi nasihat Tuhan, apakah kamu makan dari buah itu yang kularang itu? Iya Tuhan, benar Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah, ya begitu seharusnya. Tapi karena keras, tidak bisa dia mengatakan seperti itu. Cirinya bagaimana? Salahkan istrinya. Adam ditanya, kamu makan buah itu? Istriku, perempuan yang kau tempatkan. Wah, istrinya salah, Tuhan juga salah. Istrinya salah, Tuhan juga salah. Istri yang perempuan yang kau tempatkan itu, istrinya salah, Tuhan juga salah. Coba kalau Tuhan tidak kau tempatkan istriku, perempuan itu, tentu aku tidak makan. Nah, begitu maksudnya. Jadi ciri orang keras hati itu selalu salahkan orang lain, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Itu cirinya orang yang keras hati. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Yang kedua, selalu salahkan orang lain. Dirinya sendiri tidak pernah salah. Sebenarnya kalau lemah lembut tadi itu bisa tadi mengatakan, iya Tuhan, aku yang salah Tuhan.
Aku yang salah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Selesai. Jadi kelemah lembutan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelemah lembutan itu adalah kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun firman. Itu di dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Hendaklah itu, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sekeras apapun firman, kalau hati kita lemah lembut, tentunya kita bisa terima. Nah, itulah lemah lembut Bapak Ibu, adalah kemampuan untuk bisa menerima firman Tuhan sekeras apapun firman Tuhan, yang menunjuk, yang menyatakan segala kelemahan dosa-dosa kita. Kalau kita bisa lemah lembut, bisa terima firman Tuhan. Tapi kalau keras hati, itu tadi bisa-bisa ngamuk, marah dia di situ. Wah, enggak perlu dengar firman Tuhan lagi. Apa firman Tuhan tuh nyindir, firman Tuhan tuh nyemoni, enggak dengar lagi. Enggak selamat dia di situ. Tetapi kalau bisa lemah lembut, sekeras apapun firman Tuhan, bisa dia terima. Malah dia bersyukur, iya terima kasih Tuhan, aku yang salah. Begitu orang yang lemah lembut itu. Terima kasih Tuhan. Begitu. Tapi kalau enggak, ngamuk bisa-bisa. Dan lemah lembut tadi itu, lemah lembut itu adalah kemampuan untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Ini kemampuan orang yang lemah lembut, sama seperti Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku belajar kepadaku karena aku lemah lembut. Yesus mau mengampuni dan melupakan. Dan melupakan. Oh, itu orang yang lemah lembut di situ. Kemampuan untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu lemah lembut. Tapi kalau tidak, keras hati tadi itu sulit, tidak bisa selamat. Makanya itu manusia sudah rusak. Cirinya itu Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur. Yang kedua, selalu salahkan orang lain, salahkan Tuhan, dirinya sendiri tidak pernah salah. Itu orang keras hati. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai dengan sungguh-sungguh tentang kekerasan hati ini. Coba kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ini udah puncaknya orang yang keras hati ini. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga Bapak Ibu, Keluaran pasal yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-9. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Keluaran pasal yang ini tentang berbicara tentang penyembahan lembu emas Bapak Ibu. Tadi saya salah catat ini berarti. Ini tentang penyembahan lembu emas. Coba saya cari di Keluaran 32 maksudnya, Keluaran 32. Maaf saya keliru nyatet. Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal yang ke-32 ayat 6 sampai yang ke-9. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini setelah mereka membuat patung lembu emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu itu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu, ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini sama dengan keras hati. Jadi Bapak Ibu, ciri khasnya orang yang keras hati itu sama seperti penyembahan berhala Bapak Ibu. Wah, ini sudah ngeri Bapak Ibu. Orang keras hati itu sama seperti penyembahan berhala, seperti bangsa Israel dulu itu. Yang dilihat Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel tadi itu. Nah, cirinya bagaimana Bapak Ibu? Cirinya tadi kita sudah sama-sama membaca, rusak lakunya sudah. Rusak sudah lakunya ini. Sama dengan moralnya sudah rusak. Tadi suka salahkan orang lain, salahkan Tuhan. Sampai ketiga cirinya itu sudah rusak lakunya. Rusak moralnya tadi itu.
rusak moralnya, sampai akhirnya dia jatuh. Tadi itu mereka bersuka cita, bersukaria, makan, minum, sampai kalau Bapak baca awal dulu Tuhan menghukum, seperti zaman Musa mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah itu kembali kepada puncak dosa sampai puncaknya dosa. Makan, minum, kawin, mengawinkan, Bapak Ibu. Ya itu terjadi mulai kawin, makan, minum tuh mulai merokok, minum, mabuk, narkoba, sampai akhirnya kawin mengawinkan tuh mulai dari percabulan tuh nikah yang salah itu ya, nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, sampai akhirnya kawin mengawinkan, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, kawin mengawinkan kembali ke zamannya Lot dulu itu. Ya itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kekerasan hati sama seperti penyembahan lembu emas, sama dengan penyembahan berhala diri. Waduh, terlalu ngeri Bapak Ibu tentang kekerasan hati itu. Itulah iblis merusak panca indera manusia yang dulu diciptakan serupa dengan gambarnya, sehingga indera perasaannya sudah mulai rusak, hancur sudah, menjadi keras hati. Waduh, kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, terlalu ngeri kehidupan yang demikian. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini Tuhan ingatkan, makanya Tuhan Yesus tidak rela sekali lagi manusia harus mengalami kehancuran seperti itu, sampai mengalami kematian seperti tadi saya katakan dari awal tadi. Tubuhnya terpecah sampai akhirnya cerai tadi itu sudah terpisah ya, antara kepala dan tubuh, sudah mengalami kematian, sudah seperti itu. Makanya Tuhan tidak rela, ingin memperbaiki nikah kembali, ingin memperbaiki nikah kembali itu. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan di dalam doanya, jadilah di bumi seperti di surga. Kembali lagi Tuhan merestorasi, kembali lagi Tuhan ingin menciptakan nikah kembali nih, dari nikah yang hancur sampai mengalami kematian tadi itu, direstorasi oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, dipulihkan lagi oleh Tuhan, supaya nikah itu menjadi nikah sesuai dengan ciptaan semula, bersuasana surga. Itulah kebahagiaan. Semoga kita bisa mengerti dengan hal ini. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terjadi ini? Kalau sudah terjadi bagaimana Pak Ari? Kalau sudah terjadi perceraian seperti itu, sekalipun ya, nanti kalau kita lihat nanti itu, sekalipun itu sudah menjadi habitnya, habit itu maksudnya habitatnya di situ. Oh, sudah tidak bisa, tidak bisa ini, nanti kita akan sama-sama lihat. Sekalipun itu sudah menjadi habitnya, tapi kembali lagi kepada firman tadi itu. Nah, bagaimana saat mau mengalami proses perceraian tadi ini? Kembali lagi kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Injil Matius 5 ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah, makanya kalau ingin terjadi perceraian, sekarang kembali lagi pegang sumpahmu itu. Pegang sumpahmu itu. Saya pernah menasihati Bapak Ibu yang mau bercerai, Pak Hari mau bercerai gini. Dia saya cuma tanya begitu, saya tanya sama dia saja. Dulu kamu waktu mau nikah, dia cerita, istri saya itu begini, Bu, itu bisa begitu, begini. Saya cuma tanya kepada dia, kamu ingat waktu janjimu di waktu pemberkatan nikah itu, bagaimana sumpahmu dulu? Dia mikir sebentar. Lah kan berjanji toh, dalam suka dan duka sekalipun istrimu pergi dalam suka, apa kamu mau terima istrimu? Iya, saya mau terima. Pegang itu janjimu itu. Kamu bukan berkata kepada siapa-siapa itu berkata sama Tuhan dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Jadi makanya bagaimana kalau ingin terjadi perceraian seperti itu? Tuhan tekankan, pegang sumpahmu itu. Apa yang sudah kau ucapkan pada waktu seorang hamba Tuhan memberkati bahkan meneguhkan nikah itu, dia berjanji di hadapan Tuhan, itu pegang sungguh-sungguh, dan ingat kembali kepada firman Tuhan, ingat kasih yang mula-mula. Nah, pasti tidak jadi nanti di situ terjadi perceraian. Nah, bagaimana ingat dulu waktu masa pacaran loh, seperti Adam dulu ya. Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Nah, kalau sudah jadi suami istri bagaimana? Nah, istrinya salah sedikit, mau di blekrek, mau dibelah-belah gitu dagingnya. Ya tidaklah seperti itu dah. Jangan seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan di situ, pegang sumpahmu itu. Peganglah sumpahmu itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu.
Makanya kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman ini yang mengatur. Sekali lagi Tuhan menciptakan, merancangkan nikah itu, waduh luar biasa indahnya Bapak Ibu. Bayangkan di Taman Eden, di Taman Eden. Tapi sudah mulai manusia jatuh ke dalam dosa, rusak sudah, indera perasaannya rusak, kekerasan hati muncul. Karena kekerasan hatimu, Musa akhirnya memperbolehkan memberikan surat cerai seperti itu. Tapi sejak semula tidak demikian. Makanya kembali ke firman kembali ke firman lagi. Karena polanya Tuhan tidak seperti itu. Polanya Tuhan menciptakan itu tidak seperti itu. Satu daging, kepala dan tubuh tidak akan pernah terpisah. Sedetik saja terpisah, mati dia di situ. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita tadi sudah jelas bahwa harus memegang sumpah kita. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi habit seperti tadi saya sudah katakan, tidak bisa tolong ini, tidak bisa tertolong. Nah, kembali lagi kepada firman lagi. Kembali kepada firman lagi. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 5. Kita akan baca di situ. 1 Korintus pasal yang kelima, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 1 mulai. Dosa dalam jemaat, terutama di jemaat Korintus ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang tidak kenal Allah itu tidak melakukan seperti itu. Tetapi ini yang dikatakan orang yang sudah mengenal Allah, tetapi perbuatannya tidak karu-karuan Bapak Ibu, tidak karu-karuan. Yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kemudian loncat ayat yang kelima Bapak Ibu. Loncat ayat yang kelima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi makanya kembali lagi kepada firman Bapak Ibu. Kembali lagi kepada firman. Tuhan menciptakan dulu, inilah dagingku. Nah sekarang bagaimana kalau suaminya sudah punya, misalkan katakan jadi gigolo, sudah kena AIDS begitu. Rupa Tuhan kan dulu tidak seperti itu. Rupanya Tuhan dulu kan adalah belas kasih. Betul ya? Kalau sudah begitu mau diceraikan, tak ceraikan saja begitu. Di mana belas kasihmu? Di mana kasihmu? Tidakkah kamu mengasihi orang? Loh, Yesus saja, saudaraku, Yesus itu memang membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Makanya tadi Rasul Paulus mengatakan orang itu harus serahkan kepada iblis tubuhnya supaya rohnya diselamatkan. Artinya apa? Ya jangan diceraikan, ya tolonglah dia, rawat dia di situ. Ya jangan diceraikan. Ya misalkan kalau memang dia sudah penyakit AIDS, ya kita harus jaga-jaga loh. Jangan supaya nanti jangan terjadi kita tertular lalu bagaimana. Tetapi kita masih mempunyai belas kasih. Untuk apa? Ya seperti dalam Efesus itu, seorang suami merawat istri, istri juga merawat suaminya, anak-anak juga merawat, mengasuh dan merawat. Tidak diceraikan, tetapi ya itu tadi. Seperti Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus memang membenci dosa itu. Kita memang membenci kelakuan suami kita. Kita memang membenci kelakuan istri kita. Tetapi apa ya harus seperti itu? Suaminya sudah sakit, terkapar seperti itu, kemudian diceraikan, tinggalkan saja seperti itu. Loh, bagaimana seperti itu? Apakah itu didikannya Tuhan? Tidak. Apakah itu serupa gambarnya Tuhan? Tidak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi kembali kepada pribadi Yesus tadi. Tuhan memang membenci dosa, tetapi dia mengasihani orang yang berdosa. Sama seperti itu. Kita harus tetap mengasihi suami istri kita, yaitu dengan mengasuh dan merawat. Mengasuh dan merawat. Bagaimana mengasuh dan merawat? Suami mengasihi istri, itu mengasuh dan merawat. Jangan sampai berkata kasar, membentak apalagi. Sebab istri itu, wanita itu makhluk yang paling lemah. Kalau saudara baca di 1 Petrus, wanita itu makhluk yang paling lemah. Jangankan dipukul, dibentak saja sudah bentet gitu. Kalau bejana itu bentet sudah namanya retak gitu. Dibentak saja sebenarnya sudah bentet ya di situ. Makanya bagaimana suami mengasuh dan merawat istri? Ya lewat mengasihi mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Makanya tadi katakan tadi, istri kan tubuh dia. Bagaimana kalau tubuhnya tadi itu sakit? Masa langsung potong saja sudah?
Masa begitu? Tubuhnya kena sakit apa gitu, wah sakitnya luar biasa, masa mau dipotong? Sekarang saya tanya, tubuhnya apa mau dipotong? Tentunya enggak dong. Kalau dia mengasihi tubuhnya, pasti diasuh dan dirawat, diobati sampai sembuh dia di situ. Diobati sampai sembuh. Itulah semulanya Tuhan menciptakan nikah dulu itu. Kembali suami mengasihi istri dengan cara mengasuh, merawat. Kembali kepada istri bagaimana caranya mengasuh dan merawat suami? Lewat tunduk. Tunduk kepada suaminya di situ. Jangan melawan. Seringkali seorang istri enggak tahu ya. Seringkali kalau tunduk sama dengan memukuli dirinya sendiri sebenarnya. Bentak saja enggak boleh, apalagi mukul. Nah, seringkali seorang istri begitu, enggak sadar dia mukuli dirinya sendiri. Bayangkan tubuhnya sendiri dipukuli. Loh kok bisa Pak Hari? Ya karena enggak tunduk tadi itu. Enggak tunduk sama suaminya. Itu sama dengan dirinya sendiri dipukuli di situ. Oh, terlalu ngeri Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, ada dalam Tuhan, ya inilah Tuhan menciptakan kembali nikah itu. Supaya ada bersuasana surga, kembali suasana Taman Eden tadi itu. Ada di dalam rumah tangga kita. Nah, itu mengasuh dan merawat. Suami bisa mengasuh, merawat istri sekalipun bagaimana buruknya tubuhnya itu. Tidak mungkin. Saya tidak punya tubuh sendiri, kakaknya istri saya dulu kena diabetes gitu ya, mau dipotong kakinya. Oh saya sendiri enggak, oh jangan dok, jangan dipotong. Loh saya yang enggak ikut punya tubuh saja enggak tega kalau mau dipotong. Nah ini masa tubuhnya sendiri mau dipotong? Bagaimana coba? Kembali lagi kepada firman. Ya inilah Tuhan menciptakan nikah ya, supaya bisa mengasuh, merawat. Enggak dirusak di situ. Enggak main potong saja di situ. Ini tujuannya Tuhan. Anak-anak juga begitu, harus menghormati orang tuanya. Ini sama dengan anak-anak bisa mengasuh, merawat orang tuanya lewat taat, dengar-dengaran kepada orang tuanya. Sama juga seperti itu, mengasuh, merawat semua tubuh Kristus. Itu di dalam Efesus 5 ya, kalau Bapak Ibu baca di situ. Suami tidak membenci tubuhnya sendiri, tetapi melainkan merawat dan mengasuhnya. Nah begitulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah inilah Bapak Ibu, makanya kalau sudah terjadi perceraian bagaimana sekarang? Kalau sudah terjadi perceraian, makanya sebelum mau terjadi perceraian tadi, kembali lagi kepada sumpah tadi. Jangan bersumpah palsu, ingat sumpahmu itu. Tidak jadi perceraian tadi. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi perceraian? Bagaimana kalau sudah terjadi perceraian? Tuhan atur di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai yang ke-11. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai yang ke-11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku. Inilah kerendah hatian daripada Paulus ya. Tapi dia selalu mengutamakan Tuhan. Bukan aku, tetapi Tuhan yang dimaksud. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi makanya kalau sudah bercerai bagaimana? Ya kalau mau itu ya jangan kawin lagi, atau paling enggak ya berdamai dengan suaminya. Ingat pelayannya imam besar seperti doa saya tadi, pelayannya imam besar itu adalah pendamaian tadi itu. Pendamaian. Makanya ayo sungguh-sungguh saat ini kita masuk dalam pelayanan pendamaian dari seorang imam besar. Tidak berdamai dengan suaminya, berdamai dengan suaminya di situ. Kalau menikah lagi berarti dia berbuat zina. Makanya bagaimana kalau sudah terjadi perceraian? Jangan kawin lagi. Atau kalau bisa berdamai dengan suaminya tadi, kembali menjadi satu tubuh, menjadi satu kepala di situ. Ini yang solusinya di situ. Seperti Rasul Paulus sampaikan di situ, berdamai dengan suaminya. Kalau tidak mau berdamai ya tidak boleh kawin lagi. Itu bukan janda sebenarnya. Kalau janda itu ditinggal mati sama suaminya, itu baru janda. Tapi kalau dicerai sama saya bukan janda itu sebenarnya. Bukan janda. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Dan kalau kawin lagi bagaimana? Tidak bisa seperti itu. Sebab hukum Tuhan sudah mengatur itu di dalam Roma pasal 7. Roma pasal yang ke-7 ayat 2 sampai yang ketiga. Sebab seorang istri terikat
oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi selama suaminya itu hidup atau istrinya masih hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri atau suami laki-laki atau perempuan lain. Tetapi jika suaminya itu telah mati atau istrinya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki atau menjadi suami dari perempuan itu. Sebab ya itu tadi, sebab kalau suaminya atau istrinya masih hidup, oh jangan main-main, itu dia masih terikat oleh hukum tadi, oleh hukumnya Tuhan itu. Hukum Tuhan itu, hukum itu kan mengatur nikah, mengatur bagaimana harus nikah itu bagaimana. Hukum itu mengatur. Kalau hukum ini dilanggar, hukum itu menjadi hukuman. Hukum ini kalau dilanggar, hukum itu menjadi hukuman oleh Tuhan. Tentunya kita tidak mau. Makanya selagi suaminya masih hidup, istrinya masih hidup, jangan coba-coba mau kawin lagi, karena dia masih terikat dengan hukum. Kalau hukum itu dilanggar, hukum itu nanti akan jadi hukuman. Dan ini tidak main-main Bapak Ibu. Dan ini tidak main-main. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Seringkali saya menasihati begitu kepada orang, saya nasihati udah apa-apa, oh biarlah saya menanggung sendiri. Ya silahkan, silahkan. Yang penting sebagai hamba Tuhan tadi saya mengatakan kalau dasarnya kita mengasihi. Kalau orang mau berbuat salah, ya dinasihati, ditegur. Kalau mau dinasihati, ya kita bebas dari hutang darah. Saya bebas dari hutang darah, ya terserah kalau memang dilanggar. Tetapi yang jelas saya sudah menyampaikan dalam hal itu, jangan kalau bisa. Sebab ini firman Tuhan mengatakan, masih suaminya masih hidup, istrinya masih hidup, dia masih terikat hukum itu. Hukum Tuhan itu firman Tuhan yang mengikat mereka dalam satu nikah itu. Kalau hukum dilanggar, hukum itu menjadi hukuman yang mengerikan bagi orang yang melanggar hukum tadi. Nggak main-main Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti. Nah makanya kembali lagi, ayo firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Makanya sekali lagi Tuhan itu bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh dia pegang sumpahnya. Masih ingat ya, saya sudah menyampaikan Allah bersumpah atas namanya sendiri itu. Tuhan tidak mengingkari itu. Tuhan tidak mengingkari itu. Kepada siapa itu? Israel, istri masa mudanya itu. Kalau Bapak Ibu tidak usah kita baca ya, waktunya tidak nutupnya. Bapak Ibu tidak usah baca bagaimana di dalam Yehezkiel itu tentang Ohula dan Oholibama itu ya. Tentang Israel, Ohula itu Israel, Oholibama itu adiknya Yehuda. Wah, kalau Bapak Ibu baca tuh ngeri kelakuannya orang Israel tuh. Bagaimana sejak dia menjadi istri mudanya Tuhan tuh. Waduh. Kalau saya sampaikan nih hal ini mungkin dianggap itu ya porno dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu nanti baca. Itu di dalam Yehezkiel 23 ayat 1 sampai yang ke-8 itu. Tentang bagaimana Ohula dan Oholibama itu. Itu bangsa Israel. Itu istri masa mudanya Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan pegang sumpahnya itu. Tidak ceraikan Israel, tidak ceraikan Yakub itu. Kalau saudara baca di dalam Maleaki itu, aku tidak akan memusnahkan Yakub itu. Itu sumpahnya Tuhan bagi keturunan Yakub. Nah saat ini kita belajar dari sumpahnya Tuhan, sumpah kita juga. Makanya firman Tuhan mengatakan tadi, pegang sumpahmu itu. Pegang sumpahmu pada waktu kamu berada pada pemberkatan nikah dulu itu. Pegang sumpahmu itu. Pegang sumpahmu. Nah kita lihat bagaimana kasih setianya Tuhan. Tuhan tidak menceraikan bangsa Israel. Sampai sekarang pun Tuhan masih mengasuh, merawat. Aduh luar biasa Bapak Ibu. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Allah itu begitu setia kepada bangsa Israel. Sampai sekarang tidak diceraikan bangsa Israel itu. Karena memang sumpahnya Tuhan kepada bangsa Israel atas namanya sendiri. Sampai sekarang bangsa Israel tidak dilenyapkan. Dia pegang janjinya itu. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang solusinya bagaimana Bapak Ibu? Sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, solusi bagi kita saat ini. Solusinya ingat pada waktu zamannya Nuh. Ini Tuhan berikan solusi, kembali kita ke zamannya Nuh dulu itu. Bagaimana Nuh selamat? Nuh selamat apa sendiri? Enggak. Ada suami, istri, anak-anak juga bersama dengan istrinya juga. Bayang ini mempelai. Ini mempelai yang selamat itu di situ. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita masih mengasihi suami kita,
kita mengasihi istri kita mengasihi anak-anak kita. Ayo bawa dalam bahtera itu, bawa dalam gereja, bawa dalam kandang penggembalaan ini. Supaya apa sekali lagi? Ya mendapatkan belas kasih Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Coba kita akan baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana supaya dalam rumah tangga tidak terjadi perceraian. Makanya seorang suami kalau mengasihi istri, istri mengasihi suami, seorang tua mengasihi anak-anak, bawa ke dalam bahtera, bawa ke dalam bahteranya Nuh. Kalau dulu dibawa ke bahteranya Nuh, sekarang bawa itu di dalam kandang penggembalaan, di dalam gereja, supaya mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kasih karunia Tuhan di situ, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, kemudian kita loncat di dalam ayat yang ke-14, Bapak Ibu, di dalam Kejadian 6 tadi, ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta, dan atas panjang pasanglah pintunya, pada lambungnya buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Nuh bukan hanya bahteranya Nuh, satu bahteranya Nuh, enggak, barangkali kalau saya bayangan saya dulu itu bukan cuma ada satu bahteranya Nuh, ada banyak bahtera, ya, ada banyak bahtera mungkin. Mungkin bahteranya Nuh tidak semodern atau tidak secanggih bahteranya Nuh. Tidak secanggih bahteranya Nuh. Tetapi kita lihat, cuma bahteranya Nuh saja yang itu selamat. Di antara seluruh bahtera di situ, cuma bahteranya Nuh saja yang selamat. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi demikian? Kita akan baca di dalam ayat yang ke-22, Bapak Ibu. 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh tidak punya pengalaman, Nuh tidak punya tidak punya ilmu untuk membuat bahtera. Tidak punya, sebab riwayatnya Nuh di situ dikatakan, disebutkan di situ. Dia cuma mendengar suara Tuhan saja. Dia cuma mendengar suara Tuhan. Oh, buat tadi kita sudah sama-sama baca ya. Buat dari kayu gofir, tingginya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, lebarnya, panjangnya sekian. Harus kau tutup itu dengan pakal dan sekian-sekian. Harus kau buat 3 tingkat bawah, atas, dan tengah dan atas di situ. Nah, Nuh nggak punya pengalaman, tapi dia cukup dengar suaranya Tuhan. Kenapa hanya bahteranya Nuh yang selamat? Karena bahteranya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kenapa bahteranya Nuh bisa selamat di antara semua bahteranya itu? Karena sekali lagi, bahteranya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita tertipu, terkecoh. Wah, apa bahteranya itu? Tingkat bawah, tingkat atas. Wah, ini loh, bahtera yang modern, ada ininya, ada. Tetapi tidak selamat. Tetapi tidak selamat, Bapak Ibu. Tetapi tidak selamat. Hanya bahteranya Nuh yang selamat. Karena apa sekali lagi? Bahteranya Nuh itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Secanggih apapun bahtera itu, sehebat apapun bahtera itu, tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mati binasa. Tetapi sesederhana kita, kalau kita membuat bahtera sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti selamat di situ. Itu kuncinya di situ. Sekali lagi, Nuh bukan orang yang pandai membuat kapal, tetapi dia hanya taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia bikin, dan Roh Kudus yang menuntun dia untuk bisa membuat kapal. Itu. Ya, inilah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang betapa pentingnya kita mendengar tentang suara Tuhan ini. Supaya kita supaya tadi kita mendapatkan kasih karunia di antara semua bahtera.
cuma bahteranya Nuh saja yang selamat di situ. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, apa bahteranya Nuh tadi itu? Ada tingkat bawah, tingkat tengah, sama tingkat atas. Kembali kepada tabernakel, Bapak Ibu. Tabernakel itu ada 3 ruangan di situ. Ada 3 ruangan. Ruangan yang pertama halaman, itu kebenaran di situ. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, mau menikah harus sebelum nikah atau pranikah di situ harus benar dulu. Mau nikah harus benar dulu. Saya sendiri merasa sampaikan juga berulang-ulang sebagai kaum muda remaja ini, kalau masih belum bisa pacaran ya jangan pacaran dulu lah, berteman dulu paling enggak. Nah, supaya kita enggak salah di situ. Kalau sudah pacaran nanti waduh, ganti sana, ganti sini, besok ini. Dulu saya pikir hebat orang seperti itu. Tapi sebenarnya itu enggak hebat sebenarnya. Maaf ya, itu sama seperti pelacur itu. Sama seperti perempuan Babel itu. Enggak setia dia di situ. Bayangkan. Masih sebelum nikah pacaran saja sudah ganti sana, besok ganti sini, besok ganti sana lagi. Lo bagaimana seperti itu? Bagaimana kalau sudah menikah? Makanya dari pranikah dulu, sebelum nikah harus benar dulu Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengatakan padamu ini menciptakan pasangan itu yang sepadan Bapak Ibu. Kalau dikaitkan dengan bahtera Nuh, yang sepadan itu satu bahtera Bapak Ibu. Satu bahtera mulai dari tabernakel. Saya juga pernah sampaikan di kaum muda remaja, tabernakel itu ada pintu gerbang, tadi juga kapalnya Nuh ada pintunya tadi di situ, pintu gerbang harus satu di situ, satu sepadan itu kalau jadi satu iman, iman itu datangnya dari mendengar, sama dengan satu firman yang benar. Kalau satu pintu, nah, pasti nanti bisa suasananya Nuh enak. Coba kalau pintu gerbangnya itu ya, Bapak Ibu masuk, suaminya masuk sini, satunya lagi masuk di pintu gerbangnya sana. Bagaimana bisa berkata-kata bisa enak? Pak, tolong bikinkan bikinan kopi ya nak. Nggak bisa seperti itu. Oh, bikinkan kopi ya Pak. Oh, begitu pasti. Karena memang pintunya saja sudah salah, nggak satu di situ. Satunya masuk sini, satunya pintu masuk di sana. Bagaimana biasa suasananya bisa enak di situ? Itu dari pintu, dari halaman. Makanya dari benar dulu. Yang sepadan, satu iman, satu firman yang benar tadi itu. Kalau satu firmannya, satu kebenaran, apalagi firman pengajaran yang benar, pasti menghasilkan yang benar juga. Pasti di situ menghasilkan pertobatan tadi itu. Itu berbicara tentang mezbah korban bakaran. Firman yang benar menghasilkan pertobatan tadi itu, bisa bertobat. Suami bisa mendengar firman pengajaran yang benar seperti ini misalkan, oh bisa bertobat, iya ya, saya salah ya, itu. Kalau firmannya benar, menghasilkan satu mezbah korban bakaran tadi itu, bisa membuat hati suami bisa bertobat, bisa membuat hati istri bisa bertobat, iya ya, saya yang salah ya, begitu. Mulai dari pranikah dulu, harus satu iman, satu firman pengajaran yang benar, menghasilkan pertobatan, menghasilkan hidup baru, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dalam Efesus dikatakan satu baptisan, bukan banyak baptisan, satu baptisan yang benar seperti Yesus. Semoga kita bisa mengerti di situ dan bisa hidup baru di situ. Sama dengan menjadi nikah yang benar, karena halaman itu berbicara tentang kebenaran. Nikahnya bisa benar di situ. Mulai pranikah benar, nikahnya juga benar, semua dalam segi aspek saja semua benar. Dalam keuangan benar, dalam idenya juga benar, perkataannya benar, semua dalam hal kebenaran. Nikahnya benar di situ. Tingkat yang tengah Bapak Ibu, seperti yang tadi bahteranya Nuh tadi itu di dalam ruangan suci berbicara tentang ruangan suci. Kalau bahteranya Nuh tadi tingkat tengah tadi itu. Nah, tadi berbicara tentang nikah saat ini, nikahnya harus benar dulu, sampai meningkat lagi di situ. Menjadi nikah yang suci, nikah benar sampai nikah yang suci di situ. Jaga kesucian nikah, jaga kesucian nikah ini. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak jerat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ada kasih karunia tadi itu, ada kasih Tuhan di situ, dia betul-betul menjaga kesucian kita, betul-betul bisa menjaga kesucian kita. Yusuf pada masa mudanya, dia orang yang muda yang luar biasa di situ. Wah, dia dirayu, dia di ini sama istrinya Potifar. Wah, tapi dia bisa jaga kesucian masa mudanya itu. Dia mau diperkosa, dia copot jubahnya, dia lari di situ. Bagaimana aku bisa melakukan perkara kejahatan yang besar ini,
Ya itulah berbicara tentang kesucian. Sejak masa mudanya dia bisa jaga kesuciannya. Sejak kita pun juga menikah, harus jaga kesucian nikah kita ini. Ya inilah tadi itu bahtera no yang bertingkat bawah, bertingkat atas, tengah, bertingkat atas. Nikah yang benar, nikah yang suci, sampai tingkat yang atas, nikah yang sempurna. Nikah yang sempurna. Kapan nikah yang sempurna itu? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Dia mempelai wanita surga. Kita mempelai wanitanya Tuhan, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, di awan-awan yang permai. Ayo, makanya jangan sampai penyesalan kita nanti terlambat. Aduh, saya tidak bisa ketemu lagi sama suami. Aduh, saya tidak bisa ketemu dengan istri. Tidak bisa ketemu dengan anak-anak. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Kegagalan nikah yang jasmani ini juga mengalami kegagalan ke dalam nikah yang rohani nanti. Makanya jaga saat ini. Masuk bahteranya Nuh tadi itu. Nikah benar, nikah suci, sampai nikah yang sempurna. Di sana kita bisa bertemu dengan mempelai wanita surga, mempelai wanita pria surga, dan kita mempelai wanita Tuhan bertemu dalam perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Juga kita bisa menyaksikan suami kita, anak kita, istri kita, semua bisa berkumpul di sana. Sampai di dalam Firdaus 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Nah inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tekankan dengan sungguh-sungguh. Ayo pegang sumpah kita ini. Jangan sampai bersumpah palsu kita. Kembali kepada Tuhan yang tadi katakan, sejak semula tidaklah demikian. Makanya kembali lagi kepada firman tadi itu. Sekalipun sudah menjadi habit, sekali lagi Tuhan memberikan kasih pada kita. Tidak mungkin seorang suami atau seorang tubuh bisa potong tangannya sendiri, potong kakinya sendiri, tidak mungkin seperti itu. Pasti diasuh dan dirawat sampai sembuh di situ. Baru bisa tertolong. Nah inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana sumpah palsu dikaitkan dengan penceraian tadi itu. Nanti ada yang ketiga Bapak itu. Saya sebenarnya mau selesaikan tapi ternyata waktunya tidak nutut memang. Kalau mau saya paksakan tidak bisa nutut Bapak. Jadi makanya nanti pada waktu PA yang selanjutnya saya akan menyampaikan kenapa anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa sampai berdusta. Yang ketiga yang jawabannya nanti kita akan sama-sama nikmati. Ya inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang sumpah palsu ini, terutama dikaitkan dengan perceraian. Biarlah ini menjadi kembali sesuai pola Tuhan di dalam nikah, supaya nikah kita bersuasana Taman Eden, suasana surgawi, suasana kebahagiaan. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ferry untuk menyanyikan satu pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan yang dimana dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Dan untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita pujikan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, Bapa, lembutkanlah hatiku.
Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Firman Allah ini, saudaraku, sebagai suatu rangkaian. Mungkin saya tidak tahu apakah sebelumnya saudara pernah mendengarkan pengajaran semacam ini atau saudara pernah mendengarkan kemudian masih kurang memahami. Tetapi sebetulnya suatu pengajaran ini merupakan patokan dari kehidupan kita. Secara sederhana saya ingin meluruskan, bukan meluruskan, itu sudah lurus, tapi saya ingin untuk mempermudah pengertian bahwa sebetulnya manusia ini jatuh yang seperti dikatakan tadi oleh kekerasan hati. Orang yang keras hati itu asal muasalnya saudara tahu apa? Sombong. Ya. Karena iblis itu juga dari mulanya dia itu sombong. Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menyaingi Tuhan. Tapi dia lupa bahwa dia itu makhluk ciptaan. Dan dia mau menyaingi Sang Pencipta. Dia terbuang oleh karena kesombongannya. Lah, kesombongan ini yang ditularkan kepada manusia. Tadinya manusia itu tidak punya masalah, saudara. Tetapi begitu iblis itu datang dan menawarkan kesombongan, kesombongan yang membuat dia sendiri gagal, sekarang kesombongan itu akan ditularkan kepada manusia. Dengan suatu perkataan yang mengatakan, tetapi Allah itu tahu bahwa pada waktu kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Ini kan iming-iming, saudara ya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ini suatu kebohongan dari kesombongan yang dimasukkan kepada manusia. Nah, di sini kita punya pelajaran, saudaraku, bahwa memang ada firman yang mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini yang paling sulit. Sehingga kita butuh Roh Kudus pada zaman akhir ini. Oleh karena Roh Kudus itu yang mengendalikan kehidupan kita, jadi kita sangat sensitif terhadap bisikan iblis. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Ya kembali lagi nanti seperti Adam Hawa ini. Diberi suatu kesombongan,
kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu nanti kamu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, hal ini dilanjutkan oleh manusia itu dan sungguh matanya terbuka. Tapi matanya terbuka ini kan cuma dia sama istrinya. Tidak ada orang lain kan. Jadi matanya terbuka, tahu baik buruk itu. Pertama-tama itu dirinya sendiri loh saudara. Bagaimana orang itu yang bisa tahu kalau dirinya itu buruk itu betapa menderitanya dia. Seperti orang yang tahu dia itu kena sakit tapi tidak tahu obatnya itu kayak apa. Ini penderitaan yang luar biasa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Artinya apa? Dia mempermalukan dirinya sendiri, dia merasa malu. Dan kemudian lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan. Ya itulah permulaan dari segala perkara itu kayak begitu itu. Dan itu menjalar sampai di dalam kehidupan nikah pada zaman sekarang ini. Bagaimana seorang suami itu melihat kekurangan, matanya terbuka itu bukan terbuka secara baik, tetapi dia melihat banyak salah itu istrinya itu. Dia sendiri ngaku enggak karena aku ini sombong gitu. Lah dia lupa, istrinya juga senasib. Jadi sama-sama sombongnya. Lah kalau hal ini terjadi di dalam rumah tangga, saudaraku, betapa kacaunya rumah itu. Betapa rusaknya kehidupan suami istri itu. Sehingga sampai terjadi suatu pertentangan yang lebih hebat. Apa yang lebih hebat itu? Ialah bahwa orang berdosa itu, saudaraku, secara naluriah, dia itu tidak senang dengan kehadiran Tuhan. Pada waktu Tuhan mengunjungi manusia, dan Tuhan membuka suatu dialog, tapi manusia itu tidak berani menampilkan dirinya. Dia sembunyi. Tuhan itu membuka masalah seperti ini, saudaraku. Tidak ada dari pengetahuan yang lain itu membukakan masalah yang seperti ini. Tuhan itu mau datang kepada kita. Tetapi orang berdosa itu cirinya ialah dia tidak kerasan di hadapan hadirat Tuhan. Lah, kalau sudah kayak gini kan susah, saudara. Orang disuruh masuk gereja itu tidak gampang loh, saudara. Saudara lihat ya, orang masuk gereja itu ada yang cuma mampir. Masuk sekali, dua kali, kan kita lihat ya itu. Kemudian setelah itu keplas, tidak ada bekas. Ada yang cuma mampir beberapa lama dan kemudian dia hilang. Jadi apa bedanya dengan jemaat kita sekarang ini? Yang kita mau ialah jemaat yang tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah. Lah inilah saudaraku, gereja yang kuat ialah gereja yang tertanam. Dan orang yang tertanam di dalam tanah yang subur dari Tuhan ialah orang yang kelihatan bisa bertumbuh rohaninya. Jadi jangan heran, saudaraku. Saya sudah punya banyak penglihatan pada waktu saya menjadi jemaat Tuhan. Saya lihat ada orang itu yang cuma hadir, tidak tertanam. Dan dia tidak akan bertumbuh, dan dia tidak akan berbuah. Ini akibatnya. Tetapi untunglah, saudaraku, pada zaman yang sudah sangat kritis ini,
ada masa-masa pemulihan melalui Kristus Yesus yang mengampuni segala dosa kesalahan kita, dan dia memberikan suatu way out, suatu jalan yang seharusnya bisa kita jalani. Kan tidak mungkin Tuhan itu nyuruh orang, hendaklah engkau benar, tapi orang itu tidak pernah benar, tidak ngerti, benar itu yang kaya apa, tidak ngerti. Hendaklah engkau kudus, aku bisa suci karepe dhewe. Ya enggak, saudaraku, apalagi sempurna, wis tambah bingung maneh. Apa sempurna itu? Kaya apa modelnya, kan kayak gitu. Nah itu kita perlu. Nanti firman Tuhan itu kalau seizin Tuhan, saudaraku, nanti akan diterangkan kebenaran itu apa, kekudusan itu apa gunanya, kesempurnaan manusia yang dimaksudkan oleh Tuhan itu yang kayak apa gitu. Itu nanti bisa kita gali, saudara ya. Nah ini sedikit yang bisa saya sharingkan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar dan yang tersampaikan di tempat ini. Kami mengerti Tuhan bagaimana asal muasal dosa itu yang membawa kami untuk jauh dari hadirat-Mu. Kami lebih menyukai kegelapan oleh karena habitat kami yang dihancurkan. Tetapi Engkau mengingini Tuhan, kami kembali ke Eden, ke taman yang Engkau penuhi dengan kebahagiaan. Dan hal itu sudah Engkau lakukan Tuhan, dan taman Eden itu kembali terbuka bagi kami orang-orang percaya. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini, dan biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi bahan pemikiran renungan kami dan berkembang, dan kami boleh lebih menyukai Tuhan, mendekatkan diri kepada hadirat Tuhan. Oleh karena kami mendapat suatu kesempatan, kami tidak berhadapan dengan Allah yang dalam bentuk roh, tetapi kami menerima Yesus di dalam bentuk manusia, sehingga kami boleh bebas untuk mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, dan biarlah ini menjadikan suatu pengalaman hidup yang baik untuk berjalan bersama dengan Engkau. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini, berkati keluarga ini Tuhan, supaya Engkau semakin memakai kehidupan keluarga ini demi kebesaran dan kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari kerajaan surga akan memenuhi kehidupan kita bersama, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita dilengkapi pula dengan segala berkat-berkat jasmania untuk dipersiapkan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Tuhan berkati.